Belum belum. Ah, eh? Udah. Oh ya, eh, selamat siang Bapak, Bapak dan teman-teman semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Programming Part 2 Demand Generation. Next, please. Eh, Anggota kelompok kami ada Andi Nurrohman, Felicia Florensi, Larry Anggityo, Inggit Sedasya, dan saya sendiri Rarasati Pramaswari Manoto. Demand generation adalah tentang mendapatkan, mengkonversikan, dan membuat prospek tertarik. Nah, untuk memenuhi forecast penjualan perusahaan dan target pendapatan tahunan, Anda itu harus menciptakan preferensi buyer. Jadi gimana caranya biar produk Anda bisa sesuai dengan apa yang buyer inginkan dan menjadi vendor pilihan dari buyer tersebut. Dari semua tes dari B2B marketers yang perlu dilakukan itu mereka harus mengenerate leads dan menciptakan demand yang menciptakan demand. Demand generation program ini yang baik akan membantu Anda untuk mendapatkan pendapatan yang sustainable dan predictable dan memberikan penjualan yang cukup dari leads berkualitas tinggi yang mereka butuhkan untuk menutup bisnis. Demand generation ini membutuhkan perencanaan termasuk identifikasi dari tujuannya, lalu strategi, taktik, dan matriks dari program tersebut. Nah, belum. Oke, jadi di tahapan-tahapan ini akan membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tujuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai untuk mensupport bisnis tersebut. Lalu kemudian apakah kita sudah melakukan profil dari konsumen yang prospektif, lalu apakah buyer profile tersebut masih valid, kemudian key questions apa sih yang akan ditanyakan oleh buyer tersebut pada setiap tahapan sales cycle. Lalu apakah key messages yang kita gunakan itu masih relevan dan bisa dilakukan. Kemudian konten apa yang dibutuhkan untuk mendevelop pipeline dan menutup deals dari yang bisa membuat kita mendapatkan revenue. Kemudian channel apa yang dibutuhkan agar bisa mempromosikan konten tersebut. Lalu apakah kita mempunyai alignment apa yang disebut dengan qualified leads dan kapan kita bisa meluluskan leads tersebut. Lalu bagaimana kita melakukan hal tersebut dan apa yang harus dilakukan agar kita bisa improve. Next please. Ya, demand generation goals. Jadi demand generation program ini harus selalu memiliki tujuan yang berhubungan dengan program tersebut. Nah, ini termasuk menghasilkan leads bersifat top of the funnel, memelihara prospek bersifat middle of the funnel, menutup peluang bersifat bottom of the funnel, mempercepat kecepatan pipeline, mendapatkan kembali konsumen yang sebelumnya kita kehilangan, lalu melakukan upselling pada konsumen yang sekarang, dan mengoptimalkan lead to close ratio. Next, please. Lalu, managing leads. Tentang managing leads, itu kita akan menghasilkan dua questions yang paling penting. Nah, yang pertama itu berapa qualified leads yang dibutuhkan untuk mencapai kuota. Nah, untuk mencapai kuantitas lead yang sesuai, Anda perlu mengetahui beberapa hal seperti target pendapatan perusahaan Anda, apa basis pendapatan Anda, berapa selisih antara target dan basis, kontribusi pemasaran apa yang diekspektasikan untuk mendapatkan tambahan pendapatan tersebut, rata-rata ukuran kesepakatan, dan lead to close ratio. Nah, yang ada di sini adalah lead to close process. Jadi Anda akan melangsungkan beberapa demand generation program, termasuk advertising, content marketing, event, dan lain-lain. Lalu total number of lead yang didapatkan itu akan dimasukkan ke dalam
sebuah qualification process seperti scoring dan grading. Nah, leads yang masuk ke minimum kriteria yang sudah ditetapkan itu akan dianggap sebagai marketing qualified leads atau MQLs. Nah, MQLs ini akhirnya akan diarahkan kepada sales yang kemudian diarahkan kepada sales di mana mereka akan eliminasi ulang oleh business development reps-nya atau inside sales team-nya. Kalau misalnya ada MQLs yang tidak lulus, mereka akan dikembalikan lagi kepada untuk marketing agar untuk dilakukan nurturing. Nah, MQLs yang masih berada tetap di sales itu akan dinamakan sebagai sales accepted leads atau SALs. Nah, SALs ini kemudian akan dieliminasi lagi sampai poin ketika salah satu dari poin ini bisa terjadi. Yang pertama itu antara mereka tidak mengarah kemanapun dan akhirnya dikembalikan lagi ke marketing, atau nomor 2 mereka menjadi SQL atau sales qualified leads yang stay di sales, atau mereka juga dijadikan sales qualified opportunities atau SQOs yang akhirnya bisa membuat bisnis bisa ditutup. Next. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa yang dianggap sebagai qualified leads? Anda harus melakukan perbincangan yang aktif dan terus berjalan dengan sales team untuk menjawab pertanyaan tersebut. Anda perlu menentukan scoring dan grading apa yang dimiliki lead. Kalau misalnya ada leads yang memiliki high score dan high grade, itu mereka akan dianggap lulus. Beberapa area yang dapat diinvestigasi untuk memperbaiki kualitas leads itu ada proses, yaitu di mana mereka itu nggak mengubah leads itu semuanya kepada sales. Jadi mereka mengautomasikan kualifikasi mereka melalui scoring dan grading, lalu mereka meluluskannya ketika mereka masuk sesuai dengan minimum kriteria. Kemudian kalau dissonance itu mereka kalau misalnya initial marketing copy Anda itu nggak sesuai dengan landing page-nya secara visual atau verbal, penonton Anda yang melihat itu akan bisa terbuang dari jalurnya. Jadi mereka harus keep them on track agar dengan message yang konsisten dan grafik yang konsisten juga. Kemudian ada subject lines, add copy, add offer names. Kemudian ada message juga, itu mereka harus mengidentifikasi key points-nya dari apa yang dihadapi oleh si buyers dan apa yang bisa Anda sampaikan agar masalahnya si buyers itu bisa tercapai. Kemudian ada subject lines, add copy, offer names. Itu mereka harus mendeskripsikan message yang efektif. Kemudian offer, itu mereka juga mungkin bisa juga masalahnya berada di offer. Mungkin offernya mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama si buyer. Kemudian mungkin ada juga channelnya itu mungkin memiliki kualitas yang rendah sehingga buyer tidak tertarik dengan konten apa yang dibutuhkan. Lalu Anda juga perlu mempertimbangkan untuk menetapkan kumpulan standar dari berbagai definisi dan proses yang telah ditentukan
dari sales dan marketing. Next, please. Understanding the buyer journey itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena Anda harus mengerti tantangan apa yang dihadapi oleh buyers, masalah yang mereka hadapi, kemudian bagaimana solusi yang bisa Anda tawarkan kepada mereka agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Terus konten apa yang paling mungkin agar bisa ditanggapi oleh si buyer. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama melakukan segmenting dan buyer profile, karena hal ini akan lebih mudah jika kita mengetahui siapa buyer kita. Kemudian yang kedua, kita mesti melakukan pengujian campaign kepada berbagai segmen penonton yang berbeda, karena bisa aja roles yang penting itu bukan buyers-nya tapi malah user-nya atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasikan siapa yang mengalami kesulitan sehingga Anda bisa mempengaruhi, bisa mengadjust solusi Anda sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama orang yang mengalami kesulitan tersebut. Kemudian mengajak sales team Anda untuk mengulas buyer journey dan memastikannya sejalan dengan apa yang benar-benar dihadapi mereka sehari-hari. Next, please. Nah, kemudian ada little nomenclature. Itu yang pertama adalah ada the buyer journey. Itu mereka mendeskripsikan tahapan yang diambil si prospek dari suatu masalah, kemudian mereka mencari solusi, kemudian mereka juga mengevaluasi vendor-vendor dari berbagai pilihan yang mereka dapatkan, baru setelah itu mereka mengambil keputusan. Kemudian ada the conversion funnel, itu bagaimana marketers memetakan perjalanan hingga mereka mencapai keputusan pembelian dari produk atau jasa yang pengen mereka beli tersebut. Kemudian ada the sales cycle, itu mendeskripsikan bagaimana tahapan tersebut itu diatur oleh sales team untuk alasan forecasting, dari leads sampai sales accepted leads, sampai sales qualified opportunities, sampai close. Next. Nah, the buyer journey itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada awareness of problem, jadi mereka menyadari apa masalah yang mereka hadapi, lalu mereka mencari berbagai informasi mengenai problem tersebut. Kemudian ada researching solutions, mereka pencarian itu menjadi lebih spesifik dan berubah menjadi penelitian apa yang mereka harus lakukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian ada evaluation of the vendors, itu mereka secara aktif membandingkan beberapa vendor dari hal fitur, fungsionalitas, perbedaan, kemudian kemudahan penggunaan, dan harga. Lalu, dan mengetahui mana yang paling cocok dengan mereka. Kemudian terakhir ada decision to purchase. Di sini mereka udah mengetahui siapa yang vendornya dan udah mengambil keputusan akan beli yang mana. Akan tetapi marketers tidak boleh stop di sini. Mereka juga harus mengambil peluang untuk bisa memelihara bisnis mereka dengan melakukan upsell, cross-sell, dan membangun customer loyalty. Next. Next itu developing content to support buyer journey. Nah, konten yang Anda buat itu harus menarik perhatian penontonnya dan sejalan dengan tujuan Anda. Jadi pada akhir proses Anda akan menjawab 3 pertanyaan. Why this? Apa yang harus saya ubah dari apa yang saya lakukan? Kemudian why now? Kenapa saya harus melakukannya sekarang? Why you? Kenapa saya harus memilih Anda di antara semua kompetitor yang lainnya? Kemudian semakin sering Anda bisa ditemukan oleh buyer dengan informasi yang dibutuhkan oleh mereka, itu semakin banyak kemungkinan Anda dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, pada setiap campaign yang mereka hadapkan, itu pastikan Anda mengetahui goals Anda. Goals itu misalnya new
jumlah new leads-nya itu mau berapa, terus apakah customer upsells, competitive placement, cross-sell, dan lain-lain. Terus message itu harus fokus dengan apa yang akan didapatkan oleh buyer dan kenapa si buyer itu akan harus care dengan pesan tersebut, why you dan why now. Terus ada channel itu juga akan digunakan untuk marketing programs mereka seperti dengan menggunakan sosial media, PR, display advertising, dan lain-lain. Next, please. Nah, ini itu bagaimana caranya untuk Anda bisa memetakan buyer journey-nya sehingga marketing mix Anda nanti akhirnya akan terlihat seperti ini. Nah, Pak, di tahapan not in the funnel, create awareness, itu taktiknya mereka bisa pakai media analysis relation, social media, public relation programs, lalu kontennya itu bisa press release, bylines, analyst reports, dan lain-lain. Lalu top of the funnel, generate leads, seperti advising, trade shows, dengan kontennya white papers, e-books, guides, dan lain-lain. Lalu ada middle of the funnel, nurture leads, itu mereka nurture via email, drip marketing, advertising, kemudian kontennya itu dengan produk webinars, case studies, FAQs, dan lain-lain. Lalu hampir terakhir, bottom of the channel, itu mereka pas close leads, itu mereka lead nurture via drip marketing, advertising, dan field events juga. Kemudian mereka social proof seperti testimoni, case studies, buyer guides, dan lain-lain. Kemudian terakhir, mereka out of the funnel, retain customers, itu dengan menggunakan user event, ongoing communication, support, kontennya itu bisa berupa documentation, newsletters, dan product updates. Next, please. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada how to tell your story through content. Jadi ada dua perspektif yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan pesan kita kepada customer. Yang pertama ada sudut pandang dari kita sendiri, yang kedua ada sudut pandang dari pengunjung. Nah, jangan lupa ketika kita ingin menyampaikan pesan kita kepada customer, usahakan kita mempertimbangkan satu hal di mana kita menyampaikan pesan tersebut dengan melewati pikiran bahwa customer itu adalah hero dari perusahaan kita. Jangan lupa ketika kita menyampaikan pesan kita juga harus melewati channel-channel yang tepat. Next, please. Selanjutnya, selecting the right marketing channels. Kita dapat memilih saluran sesuai dengan target market kita, di mana kita harus memilih saluran yang dapat meningkatkan brand awareness dari customer kita paling tinggi. Nah, beberapa saluran diantaranya ada website, mobile, email marketing, content marketing, trade show and event, direct mail, dan advertising. Next, please. Nah, website ini yang pertama kita akan bahas website. Website ini seperti pintu masuk dari perusahaan kita, di mana ketika customer itu masuk, kita harus mengupayakan supaya kesan pertama dari customer itu adalah bahwa perusahaan kita dapat menyelesaikan masalah dari customer itu sendiri. Next, please. Nah, kita bisa selanjutnya ketika kita sudah membuat website, kita dapat menilai situs website kita sendiri. Nah, untuk menilai situs website sendiri, kita harus menetapkan target pada website kita sendiri. Misalkan website kita harus dapat menarik pengunjung ke situs web, harus dapat mendapatkan pertanyaan top of funnel, di mana nantinya mereka akan memberikan kontak mereka, terus mengembangkan prospek customer menengah, lalu harus dapat membedakan, mengkategorikan apakah customer bottom dapat menguntungkan atau tidak bagi kita. Next, please. Lalu ada design consideration. Nah, website yang tadi kita buat, kita harus desain sebaik mungkin. Nah, nanti setelah mungkin
beberapa bulan kita harus melakukan evaluasi di mana halaman website yang paling banyak orang melihatnya dan yang paling sedikit orang yang melihatnya. Lalu kita harus melakukan evaluasi apakah kekurangan dari halaman yang paling dikit dikunjungi oleh customer. Next, please. Selanjutnya ada blogging. Blogging ini sangat berguna untuk meningkatkan demand dan juga brand awareness. Selain itu, blogging juga bisa meningkatkan tingkat kekayaan search engine untuk menuju kepada website kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan di blog. Yang pertama adalah posting tentang perusahaan, berita produk, dan juga konten baru. Lalu refleksi tentang tren industri, key acquisition, dan best practice. Lalu ada daftar pilihan orang untuk diikuti, buku untuk dibaca, alat untuk digunakan. Lalu ada studi kasus dan kisah sukses orang. Lalu ada kita bisa juga menaruh daftar produk dan apa yang harus dicari oleh vendor. Lalu ada perbandingan kompetitif antara kita dan kompetitor. Lalu ada wawancara dengan influencer dan juga pelanggan. Bagaimana kinerja dari perusahaan kita. Next, please. Selanjutnya ada landing page. Landing page ini merupakan halaman arahan yang menyertakan formulir untuk membuat konsumen tertarik pada landing page ini merupakan halaman arahan yang menyertakan formulir. Nah, untuk membuat konsumen tertarik pada landing page kita, baiknya landing page itu harus menghapus navigasi, peripheral, atau tautan asing, lalu berfokus pada konten penawaran. Yang ketiga, buat ajakan bertindak tunggal, misalnya unduh sekarang atau daftar sekarang. Lalu yang terakhir, buat formulir sesingkat mungkin, tapi bisa menjaring informasi customer yang penting-penting. Next, please. Selanjutnya ada buying phone. Kita harus memastikan bahwa ketika calon pelanggan mencari solusi untuk masalahnya di search engine seperti Google, Yahoo, dan lain-lain, nama website kita akan muncul di urutan paling atas. Next, please. Untuk agar website kita berada pada urutan paling atas, perusahaan harus berpegang pada beberapa hal, yang diantaranya kita harus membuat pengguna website atau blog mendapat pengalaman yang luar biasa pada website kita, agar rating di website kita tinggi, lalu situs harus berjalan dalam mesin pencari. Yang ketiga, menulis untuk audiens, bukan untuk search engine. Next, please. Selanjutnya kita harus meminimalisir friction dan juga anxiety. Nah, beberapa hal yang dapat menjadi sumber gesekan dan kecemasan antara lain adalah website tidak mudah digunakan, informasi hilang, terjadinya message dissonance, selanjutnya kecepatan situs lambat, selanjutnya ketidakmampuan untuk terlibat. Ini seperti tidak ada kemampuan dari website untuk agar customer bisa langsung berbicara pada perusahaan, lalu harga dari produk itu terlalu tinggi dan resiko inherent. Next, please. Selanjutnya ada establishing authority. Establishing authority merupakan suatu hal yang penting di mana kita dapat menjelaskan keahlian domain kita dan wewenang industri. Hal ini bisa disajikan dengan beberapa hal, yaitu ada studi kasus, lembar data, e-book, video dan podcast, dan juga white papers. Next, please. Selanjutnya, media lain selain website dan blog, ada mobile, di mana dalam pemasaran mobile ini perusahaan harus tahu customer itu menggunakan mobilenya untuk apa. Apakah untuk mencari solusi produk mereka, ataukah mencari perbandingan fitur dari produk-produk yang ingin mereka beli. Next, please. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mobile marketing untuk menarik pelanggan. Yang pertama, gunakan desain responsif dengan ukuran layar yang sesuai pada setiap gadget. Lalu buat situs khusus seluler.
Yang ketiga, targetkan pengunjung seluler dan perangkat tertentu. Jadi kita harus melakukan tes kepada berbagai macam jenis gadget seperti mungkin tablet, handphone, terus handphone juga dengan layar yang tipe berbeda-beda. Dan yang terakhir, buat aplikasi seluler Anda sendiri. Jangan lupa buatlah iklan di seperti YouTube dan website-website lainnya atau sosial media lainnya agar agar customer yang memiliki prospek terbawa ke halaman website inti Anda. Next please. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, untuk channel selanjutnya itu ada email marketing. Jadi email pemasaran itu tuh merupakan inti dari upaya menghasilkan prospek dan memelihara prospek kita. Nah, ini tuh kayak di email marketing ini tuh jauh lebih murah, terus jauh lebih cepat untuk diterapkan, terus juga jauh lebih mudah untuk diterapkan juga daripada kayak surat secara langsung. Nah, beberapa cara buat email marketing tuh ada 3. Yang pertama itu in-house email marketing to a rented list, terus email marketing through a third party publisher. Next. Nah, ini tuh masuk ke in-house email marketing. Nah, mailing to house list tuh kayak pengelompokan alamat email dalam mailing list itu memberikan ibarat kayak sebuah pesan yang dikirim ke satu email, terus kemudian secara otomatis tuh ke email ke alamat yang lain juga. Nah, tapi proses ini tuh nggak berjalan kayak kalau email yang proses ini tuh dapat berjalan jika alamat email didaftarkan ke dalam database mesin email tersebut. Nah, mailing to house ini tuh memberikan Anda kendali atas pesan mana yang dilihat prospek Anda dan urutan mereka melihatnya, dan memungkinkan Anda untuk melihat seberapa sering mereka membuka dan mengkliknya. Nah, contohnya tuh kayak buletin bulanan, terus email dari program DRIP, terus juga undangan webinar, undangan acara, dan lain-lain. Nah, untuk membuat template yang digunakan kembali untuk setiap kasus penggunaannya tuh yang baru dapat mencerminkan mereka Anda akan membuat email campaign baru tuh jauh lebih mudah. Nah, buatlah email ini tuh seakan dari perwakilan penjualan yang ditunjukkan oleh prospek secara langsung atau seenggaknya orang sungguhan. Nah, ini tuh sehingga nggak terlihat seperti kayak spam promosi perusahaannya itu. Next. Masuk ke email marketing to rented list. Nah, jadi ini tuh pakai third party juga, cuma tuh dia tuh cuma email servicesnya doang. Nah, ini tuh untuk mencoba mendapatkan prospek baru, bentuk pemasaran email tuh tanggapan langsung ini dapat membantu. Nah, keberhasilan campaign jenis ini tuh akan ditentukan oleh hal-hal seperti penawaran yang Anda gunakan untuk menarik tindakan. Nah, ini tuh biasanya meminta penerima receiver untuk mendaftar ke halaman arahan, ke landing page, terus juga relevansi, terus freshness, terus keakuratan daftar yang Anda sewa. Terus juga perlakuan kreatif terhadap email, kayak pendekatan Anda tuh perlu mengatasi kekacauan kotak masuk untuk penerimanya. Terus konsistensi brand antara email dan landing pages-nya juga. Nah, kayak sama seperti kayak petunjuk visual dan verbal yang konsisten tuh meyakinkan penerima bahwa mereka tuh berada di tempat yang benar. Next. Email marketing through a third party publisher. Nah, kalau yang ini tuh dia tuh kayak publishernya jadi kayak lewat newsletter atau subscriber base gitu. Nah, ini tuh biasanya tuh menampilkan semacam pendaftaran buletin untuk pengumpulan alamat email yang kemudian tuh dijual penerbit ke vendor dalam bentuk layanan email pemasaran. Nah, biasanya Anda tuh nggak akan mendapatkan daftar itu sendiri, tapi Anda akan dapat memberikan HTML-nya atau kayak email text kepada penerbit untuk dikirim ke daftar mereka. Nah, hal ini tuh kayak sebagai email co-branded dan akan menampilkan tawaran dan ajakan untuk bertindak. Nah, biasanya pendaftaran pada halaman
arahan atau link pages-nya ini tuh untuk menerima white paper atau mendaftar untuk webinar dan juga kayak mendownload percobaan gratis. Next. Nah, masuk ke how to build an email list. Nah, jadi gimana sih cara kita ngebikin email list? Nah, ketika seorang melakukan register di website Anda, maka platform otomatisasi pemasaran milik Anda tuh akan menambahkan orang tersebut ke daftar email. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua itu saat Anda pergi ke pameran dagang dan acara. Nah, itu tuh tambahkan lencana yang dipindai, yang di scan ke database email, terus juga informasi prospek lainnya tuh yang bisa Anda dapatkan dari pameran tersebut. Terus yang ketiga itu kalau Anda terlibat dalam sindikasi konten pihak ketiga, nah itu tuh tambahkan email tersebut ke daftar dan pastikan Anda memiliki cara mudah bagi pengunjung untuk mendaftar ke bulletin di situs web Anda. Next. Email marketing best practice. Nah, jadi itu yang pertama, pay attention to the law, kayak perhatiin hukum-hukum yang berlaku. Terus don't be too promotional or use all capital letters karena itu bakal kayak spamming gitu. Terus think about timing, kayak jangan keseringan, nanti kayak bakal jadi spam email. Terus juga create compelling emails, email yang bagus isinya gitu-gitu. Terus juga make sure your emails are flawless, kayak nggak ada kecacatan dalam email tersebut. Terus test again, kayak di email tersebut tuh cantumin juga email Anda biar Anda tuh tahu ini notifnya masuk apa enggak, terus kelihatannya kayak gimana saat receiver menerima email. Terus segmen list Anda, jadi kayak nggak semua prospek tuh memiliki minat yang sama terhadap produk-produk Anda. Jadi mesti disegmen lagi, terus clean it up. Kalau misalkan kayak ada email-email yang udah ke bounce, yang udah kayak emang udah nggak tertarik sama marketing email Anda tuh dihapusin dari listnya. Terus juga send both HTML sama text email. Sama yang terakhir tuh communicate internally, kayak ke pihak sales teamnya. Oke, next. Nah, masuk ke ini berikutnya, ada content marketing. Nah, hal-hal berikut tuh merupakan pertimbangan untuk menyediakan konten yang relevan dan bernilai. Yang pertama tuh kayak menerapkan otoritas Anda di pasar. Terus yang kedua tuh menciptakan kepercayaan dengan pembeli Anda. Terus juga meningkatkan keterlibatan buyers dengan perusahaan Anda. Terus juga membantu SEO Anda menghasilkan kesadaran merek, brand awareness-nya. Terus juga perusahaan tuh mendapatkan prospek baru dari konten yang akan kita bikin. Terus juga memungkinkan untuk memelihara sign tersebut. Nah, tantangan yang dihadapi pemasar konten tuh antara lain memproduksi konten yang cukup, terus juga memproduksi jenis-jenis konten yang cukup dan mengukur efektivitasnya. Nah, dalam penulisan atau isi kontennya, idenya tuh adalah untuk menghasilkan ide dan dapat mengikatnya ke dalam strategi perusahaan, tujuan pemasaran, dan perjalanan pembeli Anda. Next. Nah, dalam pembuatan konten itu yang pertama adalah yang harus dipentingkan adalah strategi. Kayak kembangkan ringkasan kreatif untuk memastikan bahwa setiap konten yang Anda kembangkan itu cukup strategis. Nah, ringkasan kreatif tuh kayak alat organisasi yang setidaknya tuh harus mencakup beberapa item seperti yang pertama tuh objektif, terus juga hadirinnya, tema, terus key message-nya, terus proporsi nilai, format, ajakan bertindak, terus keywords, terus tenggat waktu sama peninjauan yang diperlukan dan opsionalnya. Next. So many types of content and so little time. Jadi kayak kita kan sebagai B2B marketer, kita kalau buat konten kan pingin buat semuanya masuk ya ke dalam konten kita. Kayak pingin dari tahapan pembelian, perjalanan pembelian, terus juga identifikasi masalah sampai akhir. Nah, tapi kita tuh kayak nggak punya banyak waktu, terus kalau di email tuh terlalu banyak tuh nggak bakal dibaca. Nah, berikut tuh merupakan jenis penyebaran informasi konten yang cukup baik. Kayak yang pertama tuh kayak dari webinar, terus e-books,
white papers, information briefs, terus juga ada videos buat podcast, bikin blog, terus juga case study sama infografik. Oke, next. Content marketing best practice. Jadi itu aim for visual consistency across all channels. Jadi konsistensi konten kita di semua channel penyebarannya. Terus juga ensure experimental konsistensi. Eksperimen konsistensinya juga. Terus juga fill the gaps in buyer journey. Jadi kayak pastikan lengkap semuanya buyer journey yang tertera. Terus juga brainstorming dan and keep a running tally on ideas. Kayak terus buat ide-ide baru yang ada untuk konten selanjutnya. Terus juga create an editorial calendar kayak buat perencanaan yang baik dalam editorialnya. Terus juga staff on the hook for new content. Pastikan juga staff-staffnya tuh di luar job desk-nya mereka juga nyumbang ide. Terus juga think short form konten, konten yang singkat tapi padat. Terus juga think about how your content fits together, jadi penyatuannya tuh dalam konten tersebut cocok gitu. Next, akan dilanjutkan oleh Hinggit. Nah ya, jadi bagi banyak perusahaan B2B itu kan trade show ini adalah peluang terbaik untuk bertemu langsung dengan customer, lalu mengomunikasikan value proposition perusahaan dan mengumpulkan prospek baru. Nah, meskipun trade show ini membutuhkan banyak pekerjaan, jadi trade show ini juga dapat menjadi sangat penting dalam menghasilkan bisnis baru, lalu memberikan perusahaan waktu untuk tatap muka dengan pembeli dan pelanggan saat ini, serta memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana pesaing melakukan trading. Nah, selain itu, trade show ini juga merupakan kesempatan untuk mencari mitra potensial dan menemukan karyawan baru. Nah, jika perusahaan perlu membuat stand pameran, jadi pastikan stand tersebut itu konsisten dengan pedoman pencitraan merek visual dan verbal perusahaan sehingga selaras dengan identitas perusahaan. Lalu juga jaga agar desainnya itu tetap menarik dan interaktif untuk menarik prospek dan memberi customer sesuatu untuk dilakukan di stand yang disediakan oleh perusahaan. Next, please. Nah, jika perusahaan itu mulai merencanakan prospek dalam trade show itu ada beberapa bulan sebelumnya, perusahaan itu harus memiliki banyak waktu untuk mengatur pertemuan prospek, pelanggan, lalu media perdagangan, dan analis industri yang akan dihadirkan di trade show tersebut. Nah, hal yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah memastikan perusahaan menjangkau beberapa saluran seperti media sosial, email, situs web, dan PR. Nah, selain itu, perusahaan mungkin ingin menerapkan sasaran untuk berapa banyak prospek baru yang bisa dikumpulkan pada acara tersebut. Nah, selama trade show, perusahaan itu harus mulai dengan obrolan sebelum menjual produk. Misalkan mengajukan pertanyaan sosial terbuka seperti bagaimana pertunjukan perusahaan kami menurut Anda, atau apa bagian terbaik dari pertunjukan ini bagi Anda. Pokoknya dihindari pertanyaan ya atau tidak yang mengarah ke jalan buntu dalam percakapan. Nah, selain itu, perusahaan juga harus memantau jumlah prospek perusahaan terhadap kuota yang telah ditetapkan selama perencanaan pre-show dan cari tahu apa yang akan perusahaan lakukan nantinya jika jumlahnya itu rendah atau tidak sesuai dengan target sebelumnya. Nah, setelah trade show, perusahaan itu dapat mengirimi customer itu email ucapan terima kasih karena telah mengunjungi stand dengan penawaran konten yang perusahaan janjikan di acara tersebut. Lalu juga sarankan customer untuk terhubung ke halaman perusahaan, misalkan di LinkedIn, Google Plus, dan Facebook. Nah, setelah itu perusahaan harus menilai prospek. Jika memenuhi persyaratan minimum, maka prospek itu dapat diberikan ke bagian penjualan untuk diproses lebih lanjut. Next, please. Nah, event. Jadi, selain trade show yang diproduksi oleh pihak ketiga, pilihan tatap muka lainnya itu adalah mengadakan acara lapangan sendiri, seperti pertemuan sarapan, makan siang, atau makan malam, atau lokakarya pendidikan dengan durasi berapapun di kota-kota utama. Nah, ini adalah opsi untuk membina prospek yang berada pada tahap peluang dengan siapa perusahaan ingin memajukan hubungan. Nah, seperti
trade show sebelumnya, perusahaan itu harus menerapkan tujuan, lalu membuat rencana, melakukan aspek pemasaran seperti undangan praacara, lalu halaman arahan, konten, logistik, dan tindak lanjut pasca pertunjukan. Nah, dan juga perusahaan harus memprogram acara itu sendiri, mulai dari memesan pembicara, membuat presentasi, menyetujui topik dan konten, dan sebagainya. Next, please. Nah, selanjutnya praktik terbaik untuk trade show itu seperti apa sih? Jadi yang pertama itu perusahaan harus mengomunikasikan tujuan, peran, dan prosedur dengan stand perusahaan. Lalu juga jangan terlalu menarik perhatian. Misalkan perusahaan menawarkan solusi yang serius, tapi malah menampilkan pemain sulap atau model di stand. Nah, itu tidak akan memberikan pesan yang tepat kepada customer yang menghadiri acara tersebut. Nah, walaupun perusahaan itu tidak disarankan untuk membuat trade show yang terlalu menarik, tetapi perusahaan harus menggunakan gambar-gambar untuk tetap eye-catching. Lalu pertimbangkan mengembangkan survei. Ini untuk membantu prospek memenuhi syarat dan membantu perusahaan untuk lebih memahami kesiapan customer untuk membeli. Nah, untuk dapatkan gambar, itu semakin sedikit kata dalam desain trade show, maka semakin baik. Jadi gambar ini lebih memiliki dampak yang tinggi daripada banyak salinan berkas yang menimbulkan kebosanan. Lalu selanjutnya tindak lanjuti prospek segera mungkin setelah pertunjukan. Kemudian dapatkan ruang pameran untuk pertunjukan tahun depan sebelum perusahaan meninggalkan pertunjukan saat ini. Lalu yang terakhir, pikirkan giveaway cepat yang cocok dengan kampanye yang diberikan oleh perusahaan. Next, please. Nah, direct mail itu jadi ada beberapa alasan bagus dalam melakukan direct mail itu untuk membantu perusahaan mencapai tujuan prospek permintaan. Nah, dengan banyaknya email saat ini, surat fisik itu bisa menjadi sangat menonjol karena bersifat eksklusif dan pribadi. Jadi untuk memaksimalkan tingkat respon perusahaan itu kita perlu merencanakan setiap elemen mulai dari penawaran, kemasan, creative treatment and production, serta list. Next, please. Nah, untuk offer atau penawaran itu satu-satunya hal yang harus diingat oleh perusahaan itu adalah tanggapan atas tawaran perusahaan tersebut. Jadi pastikan penawaran tersebut cukup baik bagi orang untuk mau menanggapi. Lalu untuk packaging, jadi perusahaan itu harus mengandaikan bagaimana kita mengemas sesuatu yang akan kita kirimkan ke teman yang berharga. Nah, dalam packaging ini gunakan kemasan terbaik yang bisa kita temukan sehingga customer itu merasa berharga. Lalu untuk creative treatment and production itu harus mencerminkan identitas korporat perusahaan seperti palet warna, tipografi, ikonografi, dan suara merek perusahaan. Nah, untuk list ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu menyewa list dari broker yang kredibel atau juga dapat menggunakan daftar internal perusahaan dengan asumsi data tersebut adalah list yang terbaru. Next, please. Nah, sama seperti mengoptimalkan pemasaran email, situs web, dan periklanan, perusahaan juga harus menguji direct mail perusahaan. Jadi pengujian itu biasanya akan menimbulkan biaya tambahan melalui mail house, tapi akan memberikan cara yang berguna untuk memahami segmen audiens mana yang menanggapi penawaran perusahaan. Nah, tahapannya yaitu menyegmentasi daftar perusahaan dan mempersonalisasi konten dan penawaran. Nah, dengan cara memisahkan segmen audiens untuk mendorong relevansi dan tingkat respon. Lalu lead dengan manfaat yang disebutkan untuk mendapatkan perhatian penerima. Seperti contohnya menggunakan judul isi survei ini dan pelajari 7 cara untuk mengoptimalkan situs Anda. Jadi dengan mencantumkan manfaat mengisi survei pada judul diharapkan itu dapat menarik perhatian penerima. Lalu yang terakhir, yang terpenting itu adalah bagaimana customer dapat mengontak perusahaan. Jadi untuk itu direct email itu harus mudah diakses. Caranya sertakan URL, lalu alamat email, dan nomor telepon perusahaan untuk dihubungi. Next, please.
Nah, untuk advertising, jadi perusahaan itu harus memutuskan apa yang akan mereka promosikan. Apakah itu mempromosikan perusahaan atau produk dan layanan atau penawaran konten. Nah, jadi seperti kebanyakan saluran pemasaran lainnya, periklanan ini berkembang dengan cepat dan mencakup paid search, lalu targeted display, retargeting or remarketing, lalu social advertising, content syndication, dan print display. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelly. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari tipe advertising yang tadi. Yang pertama ini ada paid search. Paid search ini contohnya seperti Google AdWords, kemudian ada Bing juga. Jadi mereka sistemnya kita pasang advertising yang kita bayar itu pay per click. Di mana si paid search ini menargetkan audiens dan menghasilkan prospek dengan adil dan cepat. Nah, biasanya kalau misalkan kita buka laman Google AdWords, itu kita bisa lihat ada beberapa yang bisa kita analisa seperti click impression, click-through rate, average cost per click, converted clicks, cost per converted click, sama cost-nya totalnya berapa. Nah, di Google AdWords ini kita selain bisa lihat yang tadi sudah disebutkan, kita juga bisa lihat seperti apa ads yang good quality tapi low traffic keywords. Terus kira-kira tipe keywords untuk nge-bid di laman pertama itu seperti apa yang cocok untuk kategori barang yang kita pasarkan. Kemudian kira-kira keyword seperti apa yang dibolehkan. Kemudian keywords yang non-aktif itu seperti apa. Kemudian campaign yang sudah aktif dan campaign yang masih aktif diaktifkan oleh si Google AdWords ini seperti apa. Nah, kemudian dalam Google AdWords ini seberapapun budget yang kita punya, yang penting itu adalah efektivitas dari keywords yang kita pakai. Nah, caranya adalah pertama kita ngelihat do your keywords receive a traffic, kemudian yang kedua are they appropriate for your ad, dan yang terakhir are they plentiful in the ad line, copy, and landing page. Nah, 3 item ini berpengaruh pada quality score. Nah, quality score ini adalah metrik yang penting untuk generate di saat keyword yang kita set itu matching dengan search query-nya. Nah, semakin tinggi nilai quality score-nya atau 10 out of 10, maka semakin tinggi ad kita akan muncul atau listed di Google tersebut. Nah, tujuan Google melakukan ini karena tadi sifatnya si Google Ads ini sangat targeted, jadinya reader itu akan mendapatkan ads yang paling relevan dengan yang mereka cari. Nah, semakin relevan, semakin kita klik, maka semakin banyak Google akan mendapatkan uang, karena tadi sistemnya pay per click. Kemudian yang selanjutnya ada paid search dari best practice-nya. Itu yang pertama kita harus memahami keyword kompetitor dan membandingkan dengan milik kita. Nah, jadi ada tools namanya Spyfu. Nah, ini kita bisa membantu kita untuk memperlihatkan average ad perusahaan kita jika dibandingkan dengan average kompetitor. Nah, data ini di-compare dari angka click-through versus competitor ads. Kemudian yang kedua ada setup query reports dan memeriksa secara mingguan untuk membantu up to date dengan keadaan bisnis saat itu. Karena nggak mungkin kan kita pakai advertising atau keywordnya yang itu-itu aja, tapi kita harus sesuaikan sama kondisi pasar. Kemudian yang ketiga, memastikan setiap fase buyer journey itu terbagi dalam beberapa campaign. Jadi nggak cuma stay di satu campaign aja, tapi kalau misalkan kita punya lebih dari satu campaign, baiknya itu dibagi ke campaign-campaign yang lain. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam campaign dan fase buyer journey ini. Yang pertama kita harus aware dengan problem, kemudian researching options, kemudian evaluating vendors, dan deciding on a solution. Nah, di dalam evaluasi vendor ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti menawarkan buyer panduan, kemudian third party validation, kemudian juga kita harus bandingkan konten dari satu vendor dengan vendor yang lain juga. Kemudian dalam tahap deciding on a solution, kembali kita compare vendor yang ada, lagi seperti tadi yang step pertama. Kemudian kita juga harus melakukan review sehingga pada akhirnya menentukan vendor mana yang akhirnya kita pilih dan paling cocok sama brandnya kita. Kemudian yang selanjutnya kita juga menggunakan keywords yang relate dengan brand kita. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita jualannya misalkan produk kecantikan tapi keywords-nya kok nyambungnya sama makanan gitu kan. Nah, terus yang kelima, matching option mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apakah harus ketik sama persis atau misalkan yang serupa akan tetap keluar. Nah, ini misalkan
kita setting keywords kita itu makanan hits 2021. Nah, itu bisa di setting matching option-nya, misalkan orangnya harus ketik persis makanan hits 2021 baru keluar webnya kita, atau misalkan kita cuman ketiknya makanan 2021, nanti web kita tetap keluar juga, itu bisa disetting semua. Kemudian yang keenam ada review keywords dengan low search volume dan mempertimbangkan untuk menghapus karena tidak worth it. Kemudian yang selanjutnya ada menyebar keyword tidak hanya pada ads namun juga di landing page supaya meningkatkan quality score, conversion, dan experience yang lebih baik. Jadi kan kadang kalau misalkan kita search di Google itu kelihatan misalkan kita search 5 kata terus nanti keluar misalkan website yang sesuai, tapi di websitenya itu nggak matching 5 katanya yang tadi kita search, misalkan keluarnya cuma matchingnya 3 doang. Nah ini baiknya kita juga nyebar keywordnya di landing page kita yang keyword yang paling possibility-nya tinggi untuk diketik sama target pasarnya kita. Kemudian yang selanjutnya kita harus se-precise mungkin dengan add copy, namun jangan terlalu panjang. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus memperhatikan waktu tayangnya, karena si customer B2B ini kadang paling ramenya itu weekday, tapi kadang juga misalkan minggu malam itu mereka juga rame untuk nge-search di Google. Nah ini mungkin harus diperhatikan di setiap region mungkin karena datanya bisa beda-beda. Kemudian yang terakhir itu kita set conversion tracking di website sehingga bisa melakukan pemantauan campaign mana yang paling generate conversion. Kemudian yang selanjutnya ada targeted display. Nah ini jadi nggak cukup hanya email marketing aja, namun kita juga perlu didorong oleh advertising on-site. Advertising on-site ini ada macam-macam tipenya, bisa dilihat di buku, ada banyak misalkan dari size-nya, kemudian dari posisinya iklannya di website-nya di bagian mana, misalkan di bagian atas, di bagian samping, di bagian bawah, atau misalkan yang pop-up ads kan juga ada. Kemudian ada social advertising. Nah, contohnya nih LinkedIn Ads. Nah, LinkedIn Ads ini lumayan canggih buat B2B karena dia mampu menargetkan sesuai dengan sektor, job function, skill, sama location. Ada beberapa fitur yang lainnya juga. Pokoknya cukup sesuai untuk kategori pemasaran B2B. Kemudian ada content syndication. Ini semacam third party website atau network untuk B2B. Nah, jadi ads kita tuh nggak cuma pasang di webnya, misalkan ini contohnya Madison Logic ya, nggak cuma dipasang di websitenya aja, tapi dia juga pasang ke eksternal landing page yang lain yang kerjasama atau terintegrasi sama si Madison Logic ini. Kemudian yang selanjutnya ini kita bahas mengenai ongoing funnel optimization. Nah, sebenarnya kita sebagai pemasar B2B itu harus hati-hati karena potential opportunities kita bisa menghilang karena beberapa alasan berikut ini. Nah, yang pertama bisa jadi not in the funnel atau misalkan orangnya tuh nggak klik ads-nya. Nah, ini kita perlu menganalisa kenapa mereka nggak klik ads-nya. Yang kedua, top of the funnel atau dia mengunjungi site-nya tapi dia nggak ngisi form-nya atau nggak regis. Sehingga kita sebagai pemasar nggak bisa dapat infonya mereka. Kemudian yang ketiga ada middle of the funnel atau fill form on site. Kemudian download white paper-nya namun tidak menjadi customer. Ini juga kita mesti cari tahu kenapa mereka cuma sampai di step situ aja. Dan yang terakhir ada bottom of the funnel. Bisa jadi ini si customer-nya dia cancel transaction atau dia udah pernah transaksi tapi dia nggak ngelanjutin transaksinya lagi atau nggak repurchase. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.